Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan review saham GTSI di tahun 2025. Ini karena ada beberapa penonton yang meminta untuk mereview saham ini. Jadi kalau Anda pengen direview sahamnya, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu giliran saham Anda. Tentu saja disclaimer on. Dan kalau Anda ingin info grup premium kami, bisa cek di link deskripsi, siapa tahu membantu. Ini sahamnya di tahun 2025 per tanggal 1 Mei itu harganya di Rp40. Ini saham FCA, jadi transaksinya itu khusus, agak sulit untuk dapat barangnya ya. Dan kemudian dalam jangka waktu 3 tahun paling tinggi di angka 70-an, paling rendah di angka 20-an. Rentangnya di situ-situ aja. Ya, menurut kami agak aneh sih saham ini. Kenapa kami menyampaikan agak aneh, nanti saya sampaikan di bagian belakang. Perusahaannya sebetulnya tidak jelek. Karena apa? Dia punya usaha bisnis kapal yang mengangkut LNG, yaitu liquid natural gas atau gas alam cair. Jarang perusahaan yang punya kapal-kapal seperti ini. Nah, ini segmen usahanya ada manajemen kapal ya, ada jasa pengangkutan LNG, ada penyimpanan dan regasifikasi LNG. Jadi khusus kapal, tapi kapal untuk gas alam cair. Ini kepemilikannya 84% punya Humpus. Masyarakat hanya dikasih 15,2. Kalau ngelihat komposisi ini, biasanya kami mengatakan perusahaan tidak mau melepas banyak-banyak ke masyarakat. Jadi ini perusahaan oke sebetulnya. Dan Humpus itu dibaliknya ada Pak Tommy Suharto. Nanti dicek ya, barangkali kami salah. Nah, ini info penting di tahun 2025 itu salah satunya adalah FSRU Jawa 1 telah melaksanakan commercial operation date. Nah, ini ada istilah katanya ada kapal baru lah yang melaksanakan operasinya secara resmi. Ini bagus karena perusahaan kapal itu kan kalau nggak ada penambahan kapal ya kinerjanya naik turunnya tipis lah, gitu-gitu aja. Kita hanya berharap dividennya. Nah, ini keadaan sahamnya itu full lokal, foreignnya kosong ya. Jadi jangan berharap kalau lokal pergi sahamnya turun, kalau lokal masuk kalau asing pergi sahamnya turun, kalau asing masuk sahamnya naik. Ini line. Dan lalu lintasnya saham ini tuh kecil. Satu bulan itu hanya 80, 27. Jadi kalau yang nonton review ini sedikit ya kami ikhlas-ikhlas saja lah demi penonton setia ini. Dan kemudian untuk valuasi, ini valuasi sebetulnya bagus ya. Kenapa? Book value-nya 0,6, price to sales-nya 1,2, PER-nya kemudian 5. Jadi bagus menurut kami itu. Earning yield-nya 18 dan kemudian ada dividennya. Bayangkan loh, saham Rp40 ada dividennya. Jadi kalau Anda punya uang hanya 100.000 masuk sini udah dapat banyak lembar. Dan market cap-nya kecil, hanya 633 miliar saja ini ya. Nah, jadi ini saham sebetulnya kayak mana gitu loh. Nah, kalau kita lihat dari sisi kinerjanya ya bagus, 37%, gross profitnya, operating profitnya 18%, net profitnya 19%. Kalau Anda bertanya, loh net profitnya kok lebih tinggi daripada operating profit? Nanti saya sampaikan rahasianya. Jadi ada yang istimewa memang. Growth-nya, revenue-nya 10%, gross profit-nya 77%, net income-nya naik cukup luar biasa 49%. Dan dari sisi keuangan baik-baik aja. Hutangnya juga cuma 0,2 dibanding ekuitasnya, current ratio, quick ratio-nya juga bagus. Jadi ada apa kan gitu ya? Kok ini perusahaan kok harganya kok di situ. Nah, mari kita lihat laporan keuangannya ya. Kita bedah sedikit lah. Yang pertama, pendapatan kontra dengan pelanggan itu naik, tapi naiknya tidak terlalu signifikan. Tapi beban pokoknya itu turun. Jadi kenapa laba brutonya itu naik? Ya, jadi cukup bagus. Udah gitu beban umum administrasinya turun. Ya, jadi lumayan lah. Walaupun ada pendapatan operasi lainnya yang kurang bagus, tapi ya intinya masih oke lah.
sehingga laba usahanya itu naik signifikan. Ya, naiknya signifikan. Nah, berikutnya adalah pendapatan keuangan. Nah, ini yang menurut saya menjadi catatan penting dari perusahaan ini. Apa itu? Bagian laba dari entitas asosiasi. Ya, ini kayak dia nggak kerja ada tambahan uang masuk gitulah, enak lah. Tahun lalu itu nggak ada, kosong ini. Tahun ini masuk 438,481, gede loh. Karena itulah bahkan kalau kita lihat dari laba usaha itu kan komposisinya hampir setara dengan 30 sekian persen lah. Ya, jadi besar. Oleh sebab itu laba tahun berjalannya sangat naik signifikan. Ya, jadi di sini. Nah, kita lihat dari pendapatannya ya. Pendapatannya gas alam cair, jasa sewa kapal, gas alam cair itu 78, ini 74. Tunda tambat 524. Jadi ini yang naik sehingga kita bisa tahu bisnisnya memang sewa kapal gas alam cair. Dan kalau kita berpikir bisnis ini tuh naik turun ekonomi tetap dibutuhkan karena untuk energi ini. Nah, ini investasi pada asosiasi yang tadi ya, kita kan melihat ini catatan ini bagian laba ruginya di catatan nomor 10. Nah, kita lihat investasi pada asosiasi tahun lalu ya, itu enggak sampai menghasilkan laba. Ini kan 2025, ini 2024. Sekarang menghasilkan laba yang lumayan ya. Jadi enak ini. Nah, sekarang kita lihat sentimen ya, berita-berita. Pertama, dividen cair loh, besar lagi dividennya, lumayan. Yang berikutnya pentolan emiten Tommy Soeharto. Nah, ini Pak Tommy Soeharto serok saham di papan FCA yaitu GTSI. Istilah katanya gini, kalau internal mereka juga seperti itu, maka pada akhirnya kita bisa mengatakan oh berarti mereka optimis gitu. Kita numpang aja kalau memang mau masuk atau mau keluar terserah Anda. Nah, ini kita lihat transaksinya tidak ada namanya akumulasi besar ya. Jadi kalau Anda berharap ini nanti bandarnya keren ini itu, kalau saya lihat sih enggak ini ya, biasa little aja ini, naik turun dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat dari sisi bandarmologinya, big distribution pada buang ini per April ya, pada buang, dan ini tidak ada dana-dana gede lah menurut kami. Itulah kenapa saham ini nggak bergairah ya. Jadi perlu diketahui saham itu juga butuh dana-dana besar untuk masuk, dan mereka tidak begitu suka dengan saham-saham FCA. Tapi juga perlu diingat bukan berarti tidak suka itu sahamnya jelek, bukan. Nah, kita lihat ini trennya naik. Tapi satu hal ya yang ingin saya sampaikan ya, catatan penting. Sahamnya grupnya Pak Tommy, ini pengamatan kami saja. Walaupun kinerjanya bagus, tapi sahamnya gitu-gitu aja. Nggak tahu kenapa. Apakah mereka sedang akumulasi gede-gedean? Maksudnya ada dana besar yang akumulasi atau gimana? Anda bisa lihat lah. Kan selain GTS itu ada Humi juga. Ya, dan beberapa. Saya tidak perlu sebutkan satu-satu. Ini trennya udah sedang naik trennya. Jadi ini kesimpulan dari kami. Kalau valuasi bagus, prospeknya menurut kami bagus karena tadi ada tambahan yang operasional dan lain sebagainya. Resiko besar ya, ini resikonya besar, hati-hati. Kenapa saya katakan resiko besar? Karena misalkan kalau Anda beli di Rp40, turun 2 angka saja itu udah minus 5% loh, belum tentu kita kuat. Potensi capital gain besar. Kenapa besar? Karena naik 2 angka udah 5% kan, makanya besar. Dividen lumayan. Untuk ukuran saham seperti ini, dividennya sebesar itu lumayan. Jadi ini yang bisa kami simpulkan. Sekali lagi disclaimer, terserah Anda mau masuk atau mau keluar atau hold. Kalau Anda ingin dicantumkan atau diulas sahamnya, cantumkan aja sekali lagi di kolom komentar. Atau Anda punya opini pribadi terhadap saham ini, jangan sungkan untuk cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu menjadi input penting bagi kami
di Saham Hijau. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda di Saham Hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.